Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya, teman-teman ya. Salam satu aspal. Oke, video kali ini gua mau menginformasikan atau mungkin sedikit berbagi pengalaman, dan ini penting banget buat teman-teman semua, mungkin yang baru-baru, driver baru atau mungkin driver lama yang belum pernah mengalami hal yang memang gua alami dan temen gua alami. Jadi gue punya kasus dua nih teman-teman, kasus yang beda. Yang gue alami adalah di ride, yang temen gue alami adalah di food di sini teman-teman. Jadi gue akan jelasin satu persatu ya. Jadi dari masalah temen gue dulu, lalu ke masalah gue. Nah, konten kali ini mungkin teman-teman banyak alami, yang dimana customer ini selalu benar, selalu apapun yang dilakukan itu benar gitu loh. Mau dia dimanapun, mau gimana pun, pasti tanggapan dia selalu benar gitu loh teman-teman. Jadi mungkin gue awali dari cerita teman gue atau histori teman gue hari ini ya teman-teman ya. Pagi dapat GoFood, jadi sesuai aplikasi dan sebagainya seperti biasa lah, pemain food pasti paham itu. Nah setelah sampai di tempat pengantaran itu Indomaret teman-teman, Indomaret. Ditelepon dong sama temen gua ya kan, Bu saya sudah di depan Indomaret. Nah bapak naik aja ke atas. Nah di sini nih akhirnya temen gua ngomong ke si ibunya, mungkin nadanya ngegas juga kali ya, udah capek lah, pasti udah capek banget. Nah naiknya dari mana Bu, kata temen gua nih. Itu di samping ada tangga Pak, bapak naik aja ke atas, kayak gitu dong. Nah naik dong ke atas, karena di bawah itu udah lama dia di bawah, jadi di depan Indomaret itu sudah menunggu agak lama lah. Ditelepon nggak diangkat, kayak gitu-gitulah istilahnya. Nah akhirnya diangkat dan disuruh naik ke atas nih gitu. Nah di atas itu ternyata ada beberapa kosan, mungkin ada 7 atau 8 atau 10, gua nggak paham, tapi yang jelas pintunya banyak gitu. Jadi pintunya itu banyak, bukan satu aja. Nah itu kan pagi-pagi orang belum pada buka pintu kos-kosan situ, jadi tertutup semua. Gimana caranya kita mengenali di mana dia, kamar dia itu di mana gitu. Kalau dia itu masih di dalam, nggak keluar. Setelah dia naik ke atas, masih menunggu lagi teman-teman di atas, nggak keluar-keluar sekitar 5 menit atau 10 menit. Ini versi teman gue yang cerita. Nah akhirnya dia keluar dong. Dia keluar, bubur ayamnya diambil, foodnya diambil. Rencananya mau ditambahin si customer 5.000 tipnya, tapi sama temen gue nggak diambil teman-teman, sama temen gue nggak diambil. Akhirnya diambil yang untuk ongkosnya saja gitu, tarifnya saja. Terus si ibu itu ngomong, Pak maaf ya, jangan marah-marah, mungkin dia ngeliat muka temen gue udah sewot kali, karena udah cukup lumayan lama dia menunggu di situ gitu loh, nunggu dia keluar doang. Dan di satu sisi juga memang temen gue ini ya buru-buru lah gitu loh, buru-buru gimana caranya nih biar kekejar orderan berikutnya. Nah setelah ketemu dan tidak diambil tipnya, si customer ini ngomong, Pak maaf ya kelamaan, jangan marah-marah, kata si customer ini ke temen gue. Tapi temen gue cuek aja. Akhirnya dia lanjut ke orderan berikutnya. Pagi-pagi diambil, siangnya dapat notif teman-teman, siangnya dapat notif, dan notifnya seperti ini: Anda terkena peringatan karena terdapat laporan bahwa Anda bersikap berbicara dengan tidak sopan kepada pelanggan. Ini adalah pelanggaran ke-1 Anda, tingkatan 1. Apabila Anda masih melakukan pelanggaran di tingkatan yang sama selama 90 hari ke depan, Anda akan dikenakan sanksi suspend 30 menit. Jadi mungkin kalau dia melakukan pelanggaran lagi kena suspend 30 menit. Dan si customer ini ngasih bintang 1 juga teman-teman. Jadi ngasih bintang 1 juga dia. Nah, terus ini bukti chatnya dia juga sih. Jadi mungkin hampir dibilang sama dengan kejadian yang di Bali atau di Denpasar kemarin ya, yang dimana orangnya tidak mau turun, akhirnya si drivernya naik. Tapi kalau di Bali itu kan posisinya memang si mbaknya yang marah-marah. Nah kalau di sini mungkin drivernya kesel kali ya, drivernya kesel, teman gua kesel. Nah seperti itu. Jadi kalau gue bilang sih nggak ada yang salah atau nggak ada yang benar, cuma hanya masalah miskomunikasi. Tapi di sini poinnya customer juga harus tahu diri lah, harus tahu diri. Kita tuh
bukan nungguin dia aja gitu loh. Masih banyak kerjaan yang memang harus kita kerjakan. Karena poin di sini kan kita nggak nyari poin, kita memang nyari orderan, nyari trip gitu loh. Jadi untuk customer di sana yang menonton video gue di sini, tolong hargai kami sebagai driver. Kalau kalian atau kami menunggu lebih dari 10 menit, waktu kami terbuang dengan sia-sia gitu. Kita tidak mengharapkan tips, tapi mohon kesadarannya untuk segeralah merespon chat, telepon, apapun itu gitu loh. Karena kami di sini nggak ada bonus gitu loh. Untuk customer di luar sana kami nggak ada bonus di sini. Kami hanya mencari trip. Kalaupun customer mau ngasih tips, ya syukur-syukur gitu loh. Kita juga tidak terlalu berharap banyak. Yang kita kerjakan di sini ya customer order, kita antar sesuai pesanan dan tidak terlalu lama menunggu di tempat kosan juga. Gue bilang itu udah syukur ya kalau customer ini cepat merespon. Itu aja sih sebenarnya. Jadi poinnya, tolong hargai kami, jangan semena-mena situ gitu loh. Kita nggak dibayar lebih sama situ, kita dibayar pas dengan apa yang tertera di tarif. Dan kami juga tidak terlalu menginginkan tips. Yang penting situ respon, situ tanggap, langsung diambil, kami mengerjakan order berikutnya. Seperti itu ya. Oke, di sini ada cerita buat teman-teman. Jadi kejadian ini juga kemarin ya. Jadi gue juga dapat musibah di sini teman-teman. Tapi nggak sampai kena notif sih. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Kemarin itu gue dapat orderan dari Sedayu Square Cengkareng itu ke daerah Jelambar, gitu loh, ke daerah Jelambar. Nah, di sini awal gue chat, gue bilang titik jemput sudah sesuai ya, Kak. Gue bilang di sini perempuan teman-teman. Sudah Pak. Oke, naik. Jadi 2 orang perempuan, yang satu pesen Grab, yang satu pesen Gojek di sini. Nah, akhirnya yang satu naik di gua, yang satu lagi naik di Grab. Berhubung memang gua tracknya itu lewat jalan Kapuk Raya. Kapuk Raya mungkin teman-teman di luar sana ada yang tahu kalau siang hari itu macetnya seperti apa. Kebetulan memang kemarin hari Sabtu dan itu tidak terlalu macet yang gue tahu, tapi ternyata posisinya macet teman-teman. Jadi pas jembatan itu macet banget gitu loh. Nah, karena macet, gue punya sela untuk motong jalur truk itu. Akhirnya gue punya sela untuk motong jalur truk. Akhirnya Grab ini kan di belakang. Gue tanya dong sama si ibu yang belakang gue, "Ibu, ini titiknya udah pas kan?" "Sudah Pak," kata dia. Ya berarti kalau titiknya sudah pas, gue nggak harus menunggu yang di belakang gue dong poinnya. Karena gue memang mau buru-buru dan pingin cepat-cepat sampai dan menyelesaikan order ini dan untuk mencari order berikutnya. Iya dong, harusnya seperti itu. Kalau memang gue harus nunggu dia, ya kelamaan gitu loh. Akhirnya gue sampai duluan. Gue sudah sesuai titik teman-teman di sini poinnya. Sudah sampai di titik map, sampai gue tunjukin si customer gue yang di belakang gitu loh. Dia sudah lihat ini titiknya udah sesuai ya Bu, gue bilang kayak gitu. "Oh iya Pak." Nah tapi gue nggak lihat wajahnya si customer ini itu kayak bingung gitu. Gue udah feeling ini pasti salah alamat nih, gue bilang. Dalam hati gue udah feeling salah alamat dan gue tanya dong, "Ibu mau pulang kan Bu?" Gue bilang kayak gitu dong. "Enggak Pak, saya mau ke tempat teman saya yang naik Grab tadi ternyata. Mau ke tempat teman saya." "Yang order aplikasinya Ibu?" "Bukan Pak," kata dia. "Teman saya yang order." Jadi bukan si ibu ini yang order. Ini menurut versi cerita customer yang gue bawa dong, ya kan? Nah, teman-teman mungkin tahu di sana kita driver itu mengantarkan sesuai titik dong, iya kan? Iya dong. Nah, akhirnya Eder bingung, pusing, waduh gimana nih? Dia bayar itu ongkosnya 28.000. Ongkosnya 28.000 tunai. Dia bayar, tapi gue nggak tinggalin teman-teman, karena gue feeling pasti ini orang bingung. Kalau gue mau tinggalin, gue bisa tinggalin dia di sini, karena gue lihat dia kayak orang pusing. Dia pernah beberapa kali katanya, tapi bukan di sini jalannya. Ya berarti ada yang salah dengan pengantaran atau titik pengantaran dong poinnya. Gue tanya lah sama si customer gue ini, "Ibu," tanya temennya, "udah sampai mana?"
Nah katanya sih sudah sampai gitu loh. Oke, sekarang poinnya gini aja, minta Sherlock karena jaringan si customer ini lemot, jadi masih loading aja. Akhirnya gua minta si customer gua tanya alamat yang memang ada di Google Map di daerah situ gitu loh. Akhirnya dikasih via WhatsApp dia nih, antara customer gua dengan temannya, namanya Sabah Green. Itu kayaknya lapangan futsal ya kalau nggak salah, itu Sabah Green. Nah gue cari di Google Map gue Sabah Green. Nah akhirnya itu posisinya dia itu di sebelah mapnya itu di sebelah Rumah Duka Jelambar teman-teman, gang yang miring itu tuh. Di Sabah Green ini 1, 2, 3 gang kalau nggak salah, 3 gang ada gapura, jadi cukup lumayan dari situ jaraknya, nggak terlalu jauh lah gitu loh. Nah ditelepon dong sama si customer gue ke temennya, ditelepon udah di mana dan sebagainya. Akhirnya dikirim lokasinya dan gue lanjutlah ke lokasi yang memang dikirim via WA. Gue akhirnya pakai map handphone gue, Sabah Green, gue klik ternyata ada. Ya jalan, akhirnya gue jalan. Tahu nggak teman-teman, sampai di sana gue diomelin dong. Diomelin sama temennya. Coba mikir, kenapa lagi salah gue di sini ya kan? Apa dia bilang sama gue? Bapak tahu jalan nggak katanya? Oh my god, gue bilang. Gue diomelin tahu jalan apakah enggak? Dalam hati gue harus sabar. Sebagai driver gue nggak boleh ngegas. Tapi gue coba untuk nahan emosi gue di situ. Dia masang muka kayak nggak suka gitu loh sama gue ya kan? Akhirnya gue jelasin sama dia, Ibu, saya dibayar sesuai aplikasi map. Gue bilang kayak gitu. Kalau memang posisinya ibu di sini sementara mapnya di sana, siapa yang tahu bu? Saya sudah bilang ke temennya, gue bilang kayak gitu. Temennya ngeliat, itu titiknya sudah sampai. Gue bilang sama temennya, tolong jelasin ke temen ibu biar nggak salah paham, karena ini bermasalah dengan rating atau bintang yang memang nanti komen. Seperti itu ya. Jadi menurut gua, nah di sini ada kejanggalan yang menurut gua ada keanehan. Kalau dia bilang tujuannya Sabah Green, kenapa titiknya ada di 3 gang sebelum dia sesudah dia turun gitu loh? Kenapa dia taruh titiknya di belakang gitu loh? Itu jadi permasalahan yang sampai saat ini pun gue nggak tahu apa tujuan dia. Apa mau ongkosnya murah, gue juga nggak sempat ngecek gitu loh. Jadi kalaupun memang niat gue mau jahat, udah gue tinggalin itu temennya. Tapi gue nggak pergi kan, karena gue lihat mukanya tuh ada kebingungan. Gue bilang ini pasti ada kebingungan. Gue sampai ngomong sama customernya, Ibu, ini pasti salah alamat. Iya pak kayaknya. Untung saya belum pergi. Akhirnya gue anterin dan ketemu. Yang bingungnya kenapa gue dimarahin ya? Harusnya kan dia minta maaf sama gue. Kenapa jadi gue yang disemprot? Gak tahu jalan gitu loh. Salahnya gue sih memang pada saat itu gue langsung selesaikan. Jadi nggak gue tunjukin ke depan mukanya dia gitu loh. Jadi customer yang seperti ini tuh yang gue bilang tolol, goblok kok dipelihara gitu. Kalau udah tolol ya minta maaf, kalau udah goblok ya minta maaf. Kalau memang lu nggak tahu ya lu minta maaf. Apa sih salahnya minta maaf sama tukang ojek gitu? Turun harga diri lu kalau lu minta maaf gitu loh. Kalau lu mapnya map bacot ya jadi opang. Bukan gua ojek online, gua dibayar sesuai map yang memang gua terima. Artinya berarti tujuan lu pakai bacot bukan pakai map, ya kan? Bang kiri, bang kanan, omongan kayak gitu loh. Jadi bukan sesuai lokasi. Dan tentunya yang dirugikan siapa? Ya driver yang dirugikan. Untung gua nggak emosi, untung gua nggak tinggalin tuh customer. Kalau gua tinggalin tuh customer, apa yang terjadi sama akun gua di sini? Ya nggak, sementara yang salah bukan gua, yang salah dia, gitu loh. Jadi mungkin ada di sini beberapa teman yang memang pernah mengalami hal seperti ini yang pernah gue alami, dan itu nggak enak banget rasanya. Menurut gue kurang lah
kalau gue gas nanti dia komen, iya kan, laporannya enggak, ngomongnya enggak, padahal gue untuk berusaha untuk sabar gitu loh, tapi balasannya ya sia-sia, yang ada gue digas gitu. Akhirnya gue tinggalkan, ya gue buatlah videonya di sini teman-teman. Jadi menurut teman-teman seperti apa customer kayak gini? Apakah customer gini harus dipelihara terus sama Gojek? Apakah customer seperti ini harus banyak di mana-mana yang membuat kepala kita pusing, yang tolol dipelihara, goblok dipelihara, bukannya mikir malah nyalahin orang gitu. Jadi kesimpulannya kembali ke teman-teman ya. Jadi mungkin aja orang Gojek di sini nonton biar paham nih. Jadi jangan selalu ngedukung customer yang nggak beres. Udah tahu salah, minta maaf aja nggak mau gitu. Oke, itu aja mungkin informasi atau cerita histori gua kemarin ya. Jadi untuk teman-teman di luar sana, poinnya kalau udah ada kecot memang di awal, di chat di awal ya, kita jemput, kita antar di awal itu buru-buru dan sebagainya. Gue bilang sih mendingan nggak usah dibawa deh. Kalau memang teman-teman nggak sabar ya, takutnya nanti jadi timbul ya rating 1 dan sebagainya, omongan gak enak, naik motornya juga jadi nggak stabil. Jadi mendingan lebih bagus di cancel. Nah kalau memang sudah terjadi, memang sempat teman-teman bawa atau teman-teman sudah jalanin, lebih bagus disabarin aja teman-teman. Karena biar bagaimanapun laporan customer ini beracun, beneran beracun banget. Yang salah siapa? Yang kena mitra driver. Itu aja mungkin video gue di sini teman-teman. Ini hanya sebagai informasi aja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman driver Gojek dimanapun kalian berada. Tetap semangat. Salam satu aspal.